Akil ditangkap KPK. Wah, saya merasa surprise sekali. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, terutama sobat RH sekalian, jumpa lagi dalam Membuka Mata. Menanti masa berbuka, mari kita bercerita membuka mata ya. Saya hari ini akan bercerita mengenai pengalaman saya yang terkait dengan mafia di Mahkamah Konstitusi. Pantas nggak ya dibilang mafia? Katakanlah saja yang melibatkan ketua MK saat itu, yaitu M. Akil Muhtar. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2013, ketua M. Akil Muhtar dicokok oleh KPK. Itu sekitar pukul 9 malam lebih. Seorang teman saya telepon saya, "Ref, sudah tahu nggak berita?" "Berita apa?" "Akil ditangkap KPK." Wah, saya merasa surprise sekali. Kenapa? Karena saya berseteru dengan M. Akil Muhtar yang sekarang sudah di penjara Sukamiskin mendapat hukuman seumur hidup. Karena pada tahun 2010 saya pernah mengindikasikan yang bersangkutan memeras klien saya. Jadi kalau sobat RH sekalian nanti membaca berita, mungkin ditampilkan 1-2 beritanya, akan terlihat waktu itu perseteruan yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena awal mulanya sebenarnya saya ingin ikut ambil bagian dalam menegakkan integritas MK. Saya merasa kok putusan MK ini aneh. Maka saya adukan ke ketua MK waktu itu, Profesor Mahfud MD. Ternyata pengaduan saya dalam kasus sebelumnya mungkin diklarifikasikan kepada yang bersangkutan M. Akil Muhtar. Ketika bertemu dengan saya, marahlah M. Akil Muhtar dengan saya. "Refli, kamu ngomong apa?" katanya. Ya, saya merasa terpojok pada waktu itu. Saya bilang, waduh, kalau ada informasi mengenai M. Akil Muhtar, mana bisa lagi saya sampaikan langsung ke MK, karena akan dikonfrontir begitu saja. Akhirnya klien saya pada waktu itu mengatakan kalau dia diperas oleh M. Akil Muhtar. Saya tentu tidak bisa percaya begitu saja. Tapi dia memberikan indikasi yang intinya meyakinkan saya. Yaitu dia bisa membocorkan putusan yang akan dibacakan beberapa jam kemudian. Untuk menunjukkan bahwa itu dari Akil Muhtar. Nah, cuma saya pada waktu itu tidak klarifikasi. Apakah betul dari Akil Muhtarnya, apakah utusan Akil Muhtarnya waktu itu. Tapi intinya adalah ketika kemudian saya pulang dari Eropa dan kemudian ada pernyataan dari ketua MK waktu itu Prof. Mahfud MD bahwa MK bersih 100%. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada suap dan lain sebagainya di MK dan lain sebagainya, silahkan. Saya kemudian menulis di harian Kompas ya, yang kemudian judulnya adalah "Masihkah MK bersih?" ya kan? Tanda tanya. Atau MK masih bersih. Nanti dilihat ya sobat RH sekalian, judul persisnya di bawah ini ya. Intinya judulnya seperti itu. Saya mempertanyakan sama Prof. Mahfud, kalau tidak ada api, tentu tidak akan ada asap. Jadi kalau orang bicara mengenai asap, pasti ada apinya. Karena itu jangan terlalu yakin. Bikin tim investigasi. Rupanya Prof. Mahfud menanggapi saya dan menjadikan saya sebagai tim investigasi. Tapi rupanya tim investigasi itu hanyalah untuk sarana menghukum saya sebenarnya waktu itu. Saya baru menyadari terakhir-terakhir kemudian, ini sebenarnya memang kita mengindikasikan keterlibatan Akil Muhtar. Tapi pada waktu itu kan mana bisa kita membuktikan sebagai investigator dadakan dengan waktu hanya 1 bulan. Tapi 3 tahun kemudian akhirnya terbukti bahwa memang Akil Muhtar banyak melakukan permainan di MK. Apa yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini, Sobat RH dan kaum muslimin dan muslimat sekalian, memang kadang-kadang kebenaran itu baru terungkap belakangan. Ketika kejadian tahun 2010 itu, terus terang saya merasa terpojok. Dan dampaknya ada. Kalau klien sudah tidak usah dibilang lagi. Sejak itu klien satu demi satu mundur. Bahkan lucunya ada lawyer yang mau saya bela secara
join begitu, tidak mau dia maju dengan alasan bahwa saya dimusuhin oleh hakim-hakim MK. Masa sih negarawan sampai sepicik itu kan? Ya tapi jangan heran karena Aqil Mukhtar pada waktu itu di sana dan menjadi ketua MK lagi. Tapi kebenaran sooner or later akan terungkap. Dan sekarang Aqil Mukhtar sudah dihukum. Ya mudah-mudahan selama menjalani proses di lembaga pemasyarakatan, dia menemukan jalan lurusnya kembali. Tetapi yang ingin saya katakan, jangan pernah ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Barangkali awalnya pahit, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berdiam diri. Itu saja Sobat RH, sudah hampir maghrib, membuka mata kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.